Hai, Halo. Halo, shalom. Shalom. Senang banget ya kita bisa saat teduh sama-sama. Siapkan Alkitabnya, kita datang menyembah Tuhan sama-sama. Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami ya Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Katakan lagi, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan
saat ini. Sungguh Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya saat ini hadirat-Mu menjamah setiap hati kami, menghibur setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang manis di dalam hidup kami Tuhan. Kami sebentar mau buka hati kami mau mendengar isi hati firman-Mu. Beri kami hati dan telinga seorang murid, untuk kami punya hati yang taat, ingin melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengar isi hati-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-31. Kakak akan bergantian dengan Kak Popo dan Kak Esra di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-31. Kakak bacakan terlebih dahulu dari ayat yang ke-10. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ayat 17, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat baginya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangannya. Makanan, kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah kebohongan dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ayat 31, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Kakak mau sharing dari ayat yang ke-31 ini. Dikatakan berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Artinya apa yang dilakukan oleh seorang istri yang cakap, dari kisah ini kita belajar, itu ternyata ada hasilnya. Jadi ketika dia menyediakan makanan bagi seisi rumahnya, ketika dia jari-jarinya memegang pemintal dan membuat baju bagi seisi rumahnya, bahkan dia membeli ladang dan dia menanami ladangnya dengan kebun anggur. Dan ada banyak keberhasilan yang dia alami. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan itu selalu memberkati orang yang rajin. Selalu ada berkat, selalu ada hasil bagi orang yang rajin. Karena itu tadi di atas juga kita baca ada ayat yang ditulis bagaimana untuk istri yang cakap, makanan kemalasan itu bukan makanannya. Artinya apa? Dia bukan orang yang malas. Nah, karena itu dari ayat ini kita belajar kalau kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, berkat yang terbaik daripada Tuhan, ternyata itu kembali kepada pekerjaan tangan kita dan perbuatan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, itu akan menentukan hasilnya. Karena itu kalau kita lihat di dalam Amsal 22 ayat 29, boleh kita lihat yuk, ayat ini bagus banget loh. Amsal 22 ayat 29.
dikatakan demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Hari ini apapun pekerjaan kita, hari ini kita sedang fokus kepada studi, itu jadi pekerjaan kita saat ini atau tanggung jawab pribadi kita. Nah dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Cakap itu berarti orang tersebut mengerjakan pekerjaannya atau belajar dengan sungguh-sungguh sampai disebut menjadi orang yang cakap. Berarti orang ini itu dikatakan sempurna di dalam pekerjaannya sampai dikatakan cakap. Nah kita rindu, kenapa? Karena ada berkat bagi orang yang mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya dengan cakap. Yaitu apa? Orang tersebut akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang-orang hina. Artinya apa? Tuhan itu nanti yang mengangkat kita. Ya Tuhan itu pasti kok akan memberkati kita dan akan menyertai kita. Pasti ada perbedaan antara orang yang cakap atau sungguh-sungguh dalam pekerjaannya dengan orang yang tidak sungguh-sungguh, alias apa yang kita tahu lawan katanya, malasan. Nah karena itu kakak diingatkan satu ayat firman di dalam Amsal pasal yang ke-6. Kita lihat sama-sama. Kita gak mau ya menjadi orang yang seperti ini, yuk kita lihat di Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai 11. Boleh kakak bantu bacakan? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kalau kita malas, Tuhan memberikan kita arahan untuk apa? Belajar dari seekor hewan, namanya semut. Nah kita lihat ya, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini menunjukkan bahwa apa? Ini bukan orang yang malas, karena apa? Mempersiapkan. Jadi ada preparation di dalam hidupnya, ada planning gitu ya. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang bersenjata. Ternyata kalau malas pun juga ada hasilnya, yaitu apa? Akan ada kekurangan dan kemiskinan yang kita alami. Maksudnya apa? Tidak ada berkat atau hasil yang maksimal kalau kita malas. Karena itu dari firman tadi kita belajar Amsal 31 ayat 31, artinya apa? Ketika seorang istri itu cakap atau ketika kita cakap dalam pekerjaan kita atau tanggung jawab pribadi kita, maka ada bagian yang Tuhan sediakan. Ada berkat, ada hasil yang terbaik yang berasal dari Tuhan bagi setiap kita. Bahkan apa yang kita lakukan yaitu perbuatannya itu akan memuji kita di pintu gerbang. Kita nggak perlu minta pujian orang, tapi justru dengan kecakapan kita, kerajinan kita, kita akan mendapat hasil. Dan justru orang lain sendirilah yang akan memuji-muji kita. Karena kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kakak berdoa biar lewat firman ini kita menjadi orang yang cakap dalam tanggung jawab pribadi, khususnya studi kita, supaya apa? Kita mendapat hasil yang terbaik dari Tuhan. Ayo sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami yakin dan percaya ini adalah isi hati-Mu bagi kami. Engkau rindu setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Sejak usia kami saat ini, kami menjadi orang-orang yang cakap Tuhan. Sehingga kami bisa melihat hasil daripada kerajinan kami, ketekunan kami, kecakapan kami di dalam apa yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya lewat apa yang kami kerjakan dan kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius Tuhan, tidak malas-malasan. Disitulah kami akan menjadi berkat bagi banyak orang dan disitulah perbuatan kami akan dipuji oleh orang lain. Sehingga kami tahu dimanapun kami berada Tuhan, kami ini sedang memuliakan nama Tuhan di atas kehidupan kami. Sungguh terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan materaikan firman-Mu ini di dalam setiap hati anak-anak. Tidak ada satu yang terlewatkan, aku perkatakan ya Tuhan, biar Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Itu yang akan terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, engkau akan angkat
angkat setiap anak-anak-Mu tinggi. Engkau akan pakai setiap anak-anak dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau Tuhan. Dengan haus dan lapar, dengan hati yang mencintai Tuhan. Kami mau melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Jangan malas yuk. Kita ibadah tiap minggu, saat teduh tiap hari dan CG. Nah, jangan lupa kalau kalian mau gabung di CG Kids, kelompok yang seusia dengan kalian, yang fun juga, tapi ada firman Tuhan yang disampaikan, kita bisa saling sharing dan saling didoakan. Kalau kalian mau gabung, di bawah ini ada link untuk join, diklik aja. Terus kalau kalian mau didoakan, pastikan kalian lihat di kolom bawah ini juga ada link untuk didoakan. Pastikan kalian klik terus isi. Kita juga sama-sama ingin mendoakan kalian. Yuk jangan malas dan kita ketemu Jumat depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.